kita nyalakan bola lampu untuk membantu memproyeksikan garis-garis dari lintang dan bujur ke dalam sebuah bidang planar atau azimut. Kemudian nanti akan diproyeksikan. Nah, planar projection ini atau azimutal projection sama aja ya, azimut atau planar itu hanya sebagian dari permukaan bumi. Jadi kalau kita tempatkan di daerah ekuator, bagian kutub, kemudian bagian berseberangannya, belakangnya itu tidak terproyeksikan. Jadi hanya sebagian saja. Kemudian di sini nanti akan menjadi setengah dari bagian bumi gitu, atau kurang dari. Kemudian akan terjadi distorsi gitu. Distorsi itu apa? Distorsi itu dia perbedaan jarak gitu ya. Jadi bisa kita lihat mestinya jarak antara lintang ini dengan lintang ini sama, tapi ternyata dia memiliki distorsi. Jaraknya dia lebih panjang. Kenapa bisa? Karena bola bumi kita itu bulat, itu bentuk 3 dimensi, kemudian bidang planar kita adalah bidang 2 dimensi. Jadi susah untuk menampilkan bentuk yang sama. Karena yang satu 3 dimensi, yang satu 2 dimensi. Makanya nanti di sana akan ada distorsi. Distorsi nanti banyak, tergantung ya, macam-macam. Nah, kalau di sini contohnya bisa kita lihat ada distorsi jarak gitu ya. Jadi nanti bagian tepi-tepinya gitu. Jadi pusatnya misal di sini ada di bagian ekuator. Nah, makin jauh dari ekuator dia akan terdistorsi. Gitu lokasinya, akan menjadi lebih jauh dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat distorsi akan terjadi pada tepi-tepinya ya. Tetapi sebagian besar bagiannya itu bisa dipertahankan atau preserve gitu. Jadi hanya pada bagian tepi-tepinya saja yang mengalami distorsi. Tapi sebagian besar dia distorsinya bisa dipertahankan. Nah, maksudnya secara jarak dia mirip gitu. Oke, ini masih di planar dari segi aspek arahnya ya. Bisa kita lihat di sini, ini memproyeksikan daerah kutub utara. Daerah kutub utara, negara bagian Amerika Utara, kemudian Eropa, dan Afrika. Kemudian kalau misal kita proyeksikan ekuatorial, berarti daerah-daerah ekuator. Itu seperti ada di sini Amerika Tengah, Amerika Selatan gitu ya, dan Amerika Utara. Kalau kita proyeksikan dari segi oblik gitu, daerah-daerah lintang tinggi. Sini ada Amerika Utara, kemudian daerah-daerah kutub juga bisa terproyeksikan. Itu ya. Jadi kita memproyeksikan bidang 3 dimensi bola bumi kita menjadi bidang datar atau ke dalam sebuah peta. Tentu tidak bisa memindahkan semua objek secara benar gitu ya. Oke, ini contohnya ada untuk proyeksi planar itu berdasarkan perspektif point. Jadi titik proyeksinya itu berasal dari mana? Ada mnemonik, stereografik, kemudian ada ortografik. Kalau mnemonik itu berasal dari pusat di sini, di bawah dari setengah hemisfer, kemudian diproyeksikan menuju batas-batas dari garis lintangnya ini, gitu. Kemudian kalau stereografi dia berada di hemisfer bawah, gitu ya.
pada satu full bentukan dari bola bumi. Itu ya, kita potongkan ke dalam garis-garis dari lintangnya gitu. Jadi bisa kita lihat perbedaan antara titik perspektif mnemonik gitu dan stereografik. Kalau di sini garis lintangnya dia jarak antar garis lintang sama ya. Nah, kalau misal di mnemonik dia jarak antar garis lintangnya berbeda gitu. Makin ke arah kutub itu jaraknya makin rapat. Kemudian ada ortografik. Jadi sinarnya itu berasal dari tak terhingga. Itu. Kalau di mnemonik di satu titik tertentu di setengah hemisfer di bagian pusat bawah, kemudian di satu hemisfer full stereografik di bagian hemisfer bawahnya, kemudian di ortografik itu sinarnya berasal dari sinar yang tak terhingga. Itu. Ini bisa kita lihat makin ke arah ekuator jarak antar lintangnya akan makin sempit. Mnemonik ya seperti ini. Contohnya kita punya spheroid kita, kemudian sinarnya berasal dari origin yang di sini, gitu ya. Kemudian kalau stereografik dia lebih bawah lagi di bagian hemisfer bawah ujungnya, gitu. Kita proyeksikan. Kemudian kalau yang ortografik dia dari sinar yang tak terhingga. Oke, gitu. Oke, selanjutnya ini adalah tipe dari konik gitu ya. Tipe dari konik itu berarti kita proyeksikan objek 3 dimensi kita ke dalam bidang kerucut. Kemudian bidang kerucut ini kita lamparkan ke dalam 2 dimensi gitu. Conic projection. Garis-garis lintangnya ini kemudian akan kita dapatkan seperti ini. Kemudian garis bujurnya itu saling memotong tegak lurus gitu. Jadi garis-garis lintangnya akan membentuk ring gitu. Seperti cincin ya. Nah, ini kalau di proyeksi konik ini areanya akan terdistorsi gitu. Nah, kemudian jarak itu akan sangat terdistorsi, akan sangat berbeda dengan kenyataan di 3 dimensi gitu ya. Kalau misal dia menuju bagian bawah dari bidang gambarnya yang ini. Oke. Jadi nanti di sini jaraknya akan sangat terdistorsi. Kalau makin ke kerucutnya bagian atasnya jaraknya lebih bagus gitu. Nah, kemudian secara skala untuk kebanyakan bagian dari objek ini itu bisa dipertahankan. Jadi kalau yang konik ini areanya terdistorsi, kemudian jaraknya juga akan sangat terdistorsi ya menuju bagian bawah di sini. Oke, ini contoh dari konik gitu. Tipe dari konik itu adalah negara Amerika. Kita punya garis-garis dari lintangnya, kemudian kita punya garis bujurnya di sini. Oke. Jadi tadi kalau yang konik mempertahankan skala ya, areanya akan makin terdistorsi di bagian bawah di sini. Gitu. Jadi biasanya kalau yang konik cocok untuk daerah-daerah yang lintang menengah ya, lintang menengah seperti di bagian Amerika Utara ini.